Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pembelajaran mekanika tanah. Dalam hal ini, pada pertemuan ini kita akan membahas tekanan vertikal efektif tanah di bawah air. Hal ini tentunya penting kita ketahui karena menyangkut tekanan hidrostatik, tekanan total, tekanan efektif. Misalnya ada satu kasus, misalnya atau contoh soal. Ya. Di sini ada sungai, misalnya sungai. Ini airnya, kemudian ini muka air tanahnya, muka airnya. Kemudian misalnya ini muka airnya sejajar dengan muka air tanah, kiri dan kanan tentunya. Ini terdiri dari dua lapisan tanah dan di bawahnya ada lapisan kedap air. Ini lapisan kedap airnya. Lapisan satu, ya, lapisan tanah satu ini memiliki unit berat senilai 17 kN per meter kubik. Kemudian tanah lapisan 2 memiliki unit berat sebesar 19 kN per meter kubik. Kedalaman air ini 3 meter. Di sini ditanya misalnya berapa besarnya tekanan di titik D. Titik D itu berarti di dasar sungai, persis di dasar sungai. Kemudian di titik A 2 meter dari permukaan. Kemudian titik B ini ada di kedalaman 9 meter dari permukaan. Dan titik C kalau diambil dari sini 9 meter. Tetapi kalau diambil dari sungai ke bawah, ini sungai 3 meter dalamnya. Kemudian dari dasar sungai ini memiliki kedalaman 2 meter. Nah, dalam hal ini tentunya ini akan memberikan perbedaan dari besarnya tekanan antara titik B dan titik C. Perlu diketahui bahwa titik B ini menerima beban dari atas, ya. Tentunya ini semuanya tanah sampai titik B ini. Sementara titik C ini air, kemudian di bawah dasar sungai barulah tanah. Coba kita selesaikan kasus ini. Titik D, ini misalnya titik D. Titik D. Titik D ini jika ada air, ya, tentunya air sungai. Jika ada air, maka tekanannya berupa tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik. Ini tekanan hidrostatik di sini nilainya sama saja dengan unit berat air dikalikan tinggi air. Dalam air ini sama dengan dalamnya sungai. Jadi ini unit beratnya ambil 10 kN per meter kubik dikalikan dengan tinggi dari sungai ini sendiri sebesar 3 meter. Sehingga hasilnya didapat 30
kilonewton per meter persegi atau sebesar 30 kPa. Itu jika ada air. Sementara kalau tidak ada air, di titik D ini tidak ada air, maka tekanan hidrostatiknya ini tentunya bernilai, ini kan sama aja rumusnya, ini sama aja dengan 0 kali 0, karena tidak ada air otomatis 0 unit beratnya, dan kedalaman sungainya juga 0, sehingga didapat 0 kPa gitu. Nah, itu untuk titik D. Sekarang kalau kita lihat dari sini, ini A, B, dan C. Kalau dilihat dari sini, kita selesaikan dulu C-nya. Ya, titik C misalnya. Titik C. Ini. Untuk kasus titik C, itu kita misalnya menghitung tekanan total di titik C. Tekanan total di titik C ini ada tekanan hidrostatik. Jika ini ada air, ya, ada air. Jika ada air, maka muncul tekanan total di titik C, yaitu berupa tekanan hidrostatik, ya, dari sungai tentunya, ditambah dengan ini titik C ini masih termasuk jenis tanahnya ke lapisan 2. Jadi ini kalikan dengan unit berat lapisan 2. Dalam hal ini unit berat 2 ini kondisinya saturation atau kondisi jenuh. Baru dikalikan kedalaman dari ini, dari antara dasar sungai sampai titik C ini sebesar 2 meter. Jadi ini tekanan totalnya di titik C, ini otomatis dalam kondisi ada air, ini sebesar, karena kita dapat tekanan hidrostatik ini yang titik D itu, jika ada air dapat 30 kPa, berarti ini didapat 30 kPa ditambah dengan unit berat lapisan 2 dalam kondisi jenuh yaitu 19, baru dikalikan 2 meter. Ya. Ini didapat 30 tambah 19 kali 2 38, sehingga didapat 68 kPa. kPa itu sama dengan kilonewton per meter persegi. Nah, sementara jika tidak ada air, nih, jika tidak ada air, ini masuk titik C ini kondisinya efektif, ya. Tekanan efektif di titik C. Nah, sekarang kalau cerita tekanan efektif di titik C, otomatis di sini air yang ada di dalam sungai ini dianggap tidak ada. Satu itu, tidak ada air di sungai. Kemudian air yang ada di dalam tanah ini juga kategorinya tidak ada. Dalam hal ini dalam kondisi sub, ya, berarti ini unit berat efektif lapisan 2 dikalikan dengan kedalamannya 2 meter. Kedalamannya 2 meter.
dari dasar sungai ke C itu 2 meter. Sehingga di sini kita dapat kondisinya gamma sat lapisan 2 dikurangi gamma air. Tentunya gamma air di sini atau unit berat air yang ada di tanah. Ya. Ini diibaratkan sudah keluar dari ruang pori, baru dikalikan 2 meter. Gitu kan? Sehingga didapat ini gamma sat 2-nya 19 dikurangi 10 dikali 2 sehingga dapat 18 kPa. Jadi sekarang kita tahu bahwa tekanan total di titik C ini sebesar 68 kPa dan tekanan efektif di titik C sebesar 18 kPa. Gitu kan? Sekarang jika ingin kita telusuri lagi bahwa tekanan air porinya ini sebesar tekanan air pori, nih kita notasinya UC aja ya. Ini sama aja dengan unit berat air kali tinggi dari air. Nah ini tinggi unit berat airnya, otomatis unit berat air yang ada di tanah ini sebesar 10 kilonewton per meter kubik dikalikan dengan tinggi airnya. Ini karena terendam oleh air, titik C ini memiliki kedalaman 2 meter sehingga dikalikan 2. Ini didapat 20 kPa. Gitu. Jadi untuk titik D dan titik C kita sudah selesaikan. Selanjutnya kita lanjutkan ke titik A. Titik A, kita lanjutkan ke titik A. Barangkali perlu lagi gambar ini. Titik A kedalaman 2 meter dengan unit berat tanahnya ini masuk di lapisan 1 sebesar 17 kilonewton per meter kubik, gitu kan? Nah, kita selesaikan ini ya. Jadi di titik A ini tulis aja titik A. Nah, tekanan totalnya di titik A ini sama aja dengan unit berat tanah lapisan 1 dikalikan ini titik A ini taruh dikalikan tinggi dari titik A itu berada. Ini sama saja dengan 17 dikalikan 2 meter ya. Dapatlah 34 kPa. Itu titik A. Tekanan total di titik A didapat 34 kPa. Nah, kalau kita lihat gambar tadi bahwa titik A ini ada di atas muka air tanah. Jadi kondisinya unit berat 1 ini dalam kondisi sama dengan unit berat dry atau kering. Sehingga ini akan didapatkan U-nya itu tekanan air pori.
maka akan didapatkan ini sama saja dengan unit berat air kali tinggi air di titik A, ini taruhlah gini, sama dengan ini, karena tidak ada air kita tulis 0 dikalikan tinggi airnya juga 0, maka didapat 0 kPa. Itu tekanan air pori di titik A. Kemudian tekanan efektifnya, tekanan efektif di titik A ini bisa kita menggunakan persamaan tekanan total di titik A dikurangi tekanan air pori di titik A. Ini tekanan totalnya 34 dikurangi 0 sehingga didapat 34 kPa. Jadi dalam hal ini titik A ini tekanan totalnya 34 kPa dan tekanan efektifnya di titik A juga didapat 34 kPa. Sementara kita bisa juga menggunakan cara lain, ya. Ini di titik A ini dengan ini kondisinya dry kan, tambah 1 kali HA gitu kan, nah, dikurangi U kalau tadi kan, dikurangi U atau tekanan air pori di titik A, ya. Nah, sekarang di sini kalau kita ingin mengatakan bahwa ini dikondisikan untuk memiliki unit berat sub, oke, ini sub gitu kan, dikalikan HA. Nah, subnya sendiri ini sama aja dengan unit berat. Kondisinya ini kondisi kering. Ini kondisinya kering. Sub di sini. Ini sama aja dengan kondisi kering di sini. Ini kali HA. Atau kita sebut saja bahwa kondisi unit berat 1 sama dengan kondisi unit berat kering. Sehingga ini akan didapat nilai yang tadi sebesar 34 kPa. Ya. Jadi dalam kasus ini tekanan total di titik A sama dengan tekanan efektif di titik A dikarenakan itu kan tekanan air pori di titik A sama dengan 0 itu. Titik A sudah, titik C sudah, titik D juga sudah. Sekarang titik B. Titik B. Itu kan? Nah, titik B dengan titik A berbeda kasusnya. Kalau titik A unit beratnya kondisi dry, sementara titik B ini terendam air. Jadi kondisinya jenuh air. Nah, kita ingin mencari. Nih, barangkali lupa dengan gambarnya lagi. Nah, ini titik B ini ada di kedalaman 9 meter dari permukaan. Atau sebesar di sini, ini 3, ini 2, jadi 5. Ada titik
B ini 5 meter dari muka air tanah. Ini kan muka air tanahnya di sini. Jadi dari muka air tanah ke titik B ini sebesar 5 meter. Ya. Kita selesaikan untuk titik B. Nah, sekarang titik B kondisinya lapisan 2-nya ada air. Titik B itu kan ada di lapisan 2 dan lapisan 2-nya kita katakan dalam kondisi jenuh air. Jadi sekarang tekanan total di titik B ini sama saja dengan ini akumulasi dari tekanan di atasnya itu sama dengan tekanan unit berat lapisan 1 kali tinggi atau ketebalan tanah lapisan 1 ditambah dengan unit berat lapisan 2. Unit berat lapisan 2 ini kondisinya jenuh ya, dikalikan dengan jaraknya dari lapisan 2 itu ke titik B ini sebesar 5 meter dikalikan 5 meter ya, kalikan 5 meter. Jadi ini sama dengan unit berat satunya itu kan sebesar 17 dikalikan H1-nya sebesar 4 meter. Kalau tingginya posisi A dari permukaan itu 2 meter, tapi ketebalan dari tanah lapisan 1 itu ada 4 meter. Jadi ini dikalikannya ke 4 meter karena H1-nya 4 meter. Kemudian ditambah dari perkalian unit berat 2 kali 5 meter ini sama dengan 19 kali 5. Nah, berarti ini dapat di titik B ini dapat 17 kali 4 dapat 68, itu kan 68 ditambah 19 kali 5 didapat 95. Jadi 68 tambah 95 dapat 163 kPa gitu. Jadi sekarang kita dapatkan bahwa tekanan total di titik B sebesar 163 kPa. Nah, kita bisa juga mencari tekanan air porinya. Kita sebut UB aja. Ini tekanan air pori sama dengan unit berat air dikalikan tinggi dari air di titik B misalnya. Ini sama dengan 10 kilonewton ya. 10 kilonewton per meter kubik dikalikan tinggi air titik B. Berarti tinggi air titik B ini sama dengan 5 meter, ya kan? Karena muka air tanahnya kalau diukur ke B itu sebesar 5 meter, sehingga didapat 50 kPa. Nah, kalau kita langsung gunakan rumus tekanan bahwa tekanan efektif di titik B sama saja dengan tekanan total di titik B dikurangi tekanan air pori di titik B. Jadi ini didapat tekanan totalnya 163 kPa dikurangi 50 kPa sehingga didapat 113
kPa gitu. Nah, sekarang bisa juga kita menggunakan persamaan lain. Sekarang ini bahwa tekanan efektif di titik B bisa gunakan tekanan efektif di titik A, tekanan efektif di bukan titik A lah, biar gampang. Tekanan efektif lapisan 1 ditambah dengan ini gamma sub lapisan 2 dikalikan dengan jaraknya itu berapa meter tinggi B ya. Ini sama aja dengan tekanan efektif lapisan 1 kan sebesar sama saja kan, lapisan 1 itu efektifnya sama dengan totalnya. Di sini lapisan 1 sebesar 17 kali 4 ditambah gamma sub 2 nya itu sama saja dengan 19 dikurangi 10 nya itu unit berat air, 19 ini unit berat lapisan 2 ya dalam kondisi jenuh. Kemudian baru dikalikan tinggi B. Tinggi B ini dari dari permukaan air tanah sebesar 5 meter gitu kan. Sehingga ini didapat 17 kali 4 ya kan. 17 kali 4 ini didapat 68 ditambah dengan 19 dikurangi 10, 9 kali 5 45, sehingga didapat ini 68 tambah 45 113 kPa ya gitu. Nah, jadi kita dapat tekanan total di titik A. Ini kita susun lagi, tekanan total di titik A sebesar 34 kPa. Tekanan air pori di titik A 0 kPa. Tekanan efektif di titik A 34 kPa, kan? Terus tekanan total titik B ini, tekanan total titik B ini sebesar 163 kPa. Tekanan air pori di titik B sebesar 50 kPa. Tekanan efektif di titik B didapat 113 kPa. Terus tekanan total di titik C ini didapat, tekanan total di titik C ini didapat 68 kPa. Tekanan air pori di titik C didapat 20 kPa, dan tekanan efektif di titik C ini sebesar, tekanan efektifnya 18 kPa. Tekanan hidrostatik di titik C ini didapat, karena titik C ini
Di atasnya ada air, jadi ada tekanan hidrostatiknya ya. Ini sebesar 3 kali 10, 30 kPa. 30 kPa gitu. Nah, terus sekarang titik D, tekanan total di titik D ini didapat tadi itu, tekanan total itu sama dengan di titik D itu sama dengan tekanan hidrostatik di titik D, ini sebesar 30 kPa ya. Kemudian tekanan efektifnya ya sama aja dengan ketika tidak ada air, ini 0 ya. Jadi di sini muncul perbedaan antara titik B dan titik C. Jadi tekanan efektif di titik C ini hanya 18 kPa ya. Di titik C ini hanya 18 kPa tekanan efektifnya. Sementara tekanan efektif di titik B sebesar 113 kPa. Ini memperlihatkan perbedaan yang cukup jauh ya antara titik C dengan titik B. Titik B memiliki tekanan efektif sebesar 113, sementara titik C memiliki tekanan efektifnya sebesar 18 kPa. Nah, dalam hal ini kalau kita perlihatkan lagi di sini, perbedaan ini jelas bahwa titik B ini tertekan oleh tanah di atasnya, sementara titik C tertekan oleh tanah di atasnya ini. Ya, demikianlah pembahasan tentang tekanan efektif tanah di bawah air, yang dalam kasus ini diperlihatkan oleh titik C. Demikian pertemuan pada malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.